Bismillahirrahmanirrahim. Maka wahai orang-orang multazim, orang yang coba istiqomah di jalan Allah, jangan sampai kamu kurang minat untuk melakukan satu amal kebaikan dari sekian banyaknya amal-amal kebaikan yang dapat lebih mendekatkanmu kepada Allah. Sebab jalan menuju Allah itu sangat jauh, membutuhkan bekal yang cukup, dan bekalnya adalah ibadah. Maka jangan sampai bekalmu kurang atau sedikit. Apalagi bekal itu bermacam-macam dan tersedia cukup banyak. Jadi ada sholat, ada puasa, ada zikir, ada doa, ada sedekah, ada bagi semua orang tua, ada jenguk orang sakit, banyak. Hanya saja memerlukan tekad dan kemauan keras untuk itu. Dan jadilah engkau sebagai salah satu di antara orang-orang yang telah Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba. Sesungguhnya mereka, maksudnya di sini adalah orang-orang yang sebelum kita, ya, Nabi Ayub alaihissalam sama keluarganya, ya, yang akhirnya Allah SWT angkat permasalahan dalam hidup mereka. Nabi Zakaria yang akhirnya Allah karunia anak walaupun setelah sekian lama, puluhan tahun istrinya mandul. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Kesempatan masih terbuka lebar untukmu wahai saudaraku, dan perbekalan ada di hadapanmu. Maka janganlah engkau sia-siakan kesempatan itu, dan dengarkanlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Man shallal fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, kemudian ia duduk untuk mengingat Allah hingga matahari terbit, kemudian ia salat 2 rakaat. Maksudnya salat di sini duha, ada juga mengatakan salat diserahkan dengan syuruk, ya. Maka baginya pahala seperti haji dan umrah, sempurna, gitu kan. Kalau seseorang merenungi ini dengan keimanan, ya, dan dia tekankan dirinya untuk mengejar target itu, bagaimana setiap hari dia bisa dapat pahala haji dan umrah sempurna, hanya duduk dari subuh sampai terbit matahari, maka tentu dia tidak akan sia-sia. Tentu ini sunnah, ya, bukan paksaan. Minimal Anda kalau sunnah ini kerjakan walaupun cuma sekali seumur hidup. Kalau Anda bisa kerjakan setiap hari sangat bagus. Maka kita mengejar target terbaik ini dan kita jadikan sebagai program. Insya Allah kalau Anda sudah mulai mengerjakan sebuah kebaikan, nanti dia seperti bola salju. Bahkan lama-lama kita seperti orang ketagihan. Orang sudah kalau komitmen mengerjakan sekian tahun sholat duha, nggak enak lagi kalau nggak sholat duha. Ya, sama dengan Anda pertama mau pindah dari 2 rakaat ke 4 rakaat berat, tapi kalau Anda sudah lakukan jadi terbiasa. Pindah ke 8 rakaat berat, 12 rakaat berat. Tapi nanti kalau sudah biasa malah tidak enak kalau kurang dari 12 rakaat. Anda biasa puasa Senin Kamis juga begitu dan seterusnya. Juga sabda Nabi SAW, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari dengan berjamaah, sempat melakukan takbiratul ihram bersama imam. Dari imam Allah Akbar dan juga Allah Akbar. Maka ditetapkanlah baginya 2 hal. Dapat. Yang pertama terhindar dari api neraka. Yang kedua terhindar dari sifat kemunafikan. Jadi kita lihat di sini ada motivasi tertentu yang harusnya kita jadikan sebagai target yang kita kejar. Gitu kan? Di sini bagaimana program sholat 40 hari. Semoga Allah SWT memudahkan kita melakukannya non-stop. Selama 40 hari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imam Allah Akbar, kita Allah Akbar di belakangnya. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Maka dijamin selamat dari neraka, selamat dari sifat kemunafikan. Ini pernah ada kisah di Saudi, seorang syekh dulu, dia kedatangan seorang laki-laki ingin melamar anaknya, tapi dia lihat laki-laki ini biasa saja, bukan orang yang dari jurusan agama lah istilahnya. Tapi dia ingin menikah dengan anak syekh. Maka syekh ini ingin mendidiknya. Apa yang syekh lakukan? Syekh mengatakan, saya terima lamaranmu tapi dengan syarat. Ini masjid saya jadi imam di sini. 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Saya mau setiap sholat kau ada di belakang saya, di saf pertama. Saya takbiratul ihram, kau ada di sini. Anak muda ini belum paham tentang hadis ini yang tadi kita sampaikan, ya. Tapi syekh ini ingin mendidik dia. Lalu anak muda itu cerita. Pekan pertama saya datang betul-betul bukan karena Allah. Karena syekh hanya dengan datang 40 hari sholat, 5 waktu sholat, takbiratul ihram pertama, sholat berjamaah dengan beliau, maka diterima lamarannya. Pekan pertama, saya merasa
Saya mengerjakan itu karena syekhnya. Tetapi setelah itu, setelah berjalan waktu, sudah mulai masuk 2 pekan, apalagi sudah 3 pekan, perasaan saya sudah sangat nyaman. Dan akhirnya dia bilang, saya setelah 40 hari, ya, dan saya menikah dengan anaknya syekh setelah itu, saya sudah rasa kalau sempat ketinggalan 1 kali saya takbiratul ihram sudah enggak enak. Karena Allah sudah angkat ciri atau sifat kemunafikan dari hatinya. Allah sudah catatkan selamatkan dia dari api neraka. Gitu kan? Maka dia akan sibuk dengan amal-amal saleh. Juga hadits Ummu Habibah contoh yang lain, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala arba'ati raka'atin qabla adh-dhuhr wa arba'in qablaha hurima 'alan nar. Barang siapa yang menjaga solat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, maka diharamkan baginya api neraka. Ini semua teman-teman sekalian motivasi yang sangat besar. Bagaimana seseorang supaya mencintai apa yang sedang dijanjikan dan dia kejar. Apa maksudnya anda sholat 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur? Maksimal 4 rakaat itu 5 menit. Berarti kalau 4 rakaat 5 menit sebelum duhur, 5 menit sholat duhurnya, 5 menit sholat sunnah ba'diyahnya, maka cuma 15 menit anda habiskan. Yang kadang-kadang kalau anda masuk ke restoran, disuruh tunggu makanan favorit anda 15 menit, anda siap tunggunya.